Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa mulai. Ya, masih melanjutkan di pembahasan materi kita yang pertama tentang pengenalan sistem informasi. Ini untuk melengkapi pengetahuan kita di awal kita untuk tahapan-tahapan bagaimana nanti kita bisa merancang sebuah sistem informasi. Jadi dari paparan yang telah kita sampaikan sebelumnya, maka bisa diambil definisi menurut beberapa ahli bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ini menurut Alter. Jadi ada beberapa pendapat ini, tapi nanti kuncinya tetap sama, sehingga kita tidak perlu bingung kok ini pendapatnya lain-lain. Mana yang mau mana yang mau kita pakai. Semuanya nanti ketemunya titiknya sama. Satu lihat bahwa di Alter ini dia titik tekannya adalah adanya kombinasi antar prosedur, antar informasi, antar orang dan teknologi untuk capai tujuan. Menurut Bernard dan Hotwell tahun 93, sistem informasi adalah kumpulan perangkat lunak. Sebenarnya hampir sama juga. Kombinasi dari berbagai macam dan kumpulan itu sama juga. Hanya kemudian Bernard mengklasifikasi yaitu kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang lebih berguna. Kita coba lihat yang definisi yang ketiga. Jelinas, Oram, dan Wijin tahun 90. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia ya, yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Tetap sama, ya, tetap sama. Ciri khasnya tetap sama. Bahwa kita berbicara tentang sistem. Sistem itu pasti ada komponen, pasti ada bagian, pasti ada unsur di sana yang dia saling berkomunikasi, dia saling berinteraksi, dia saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Intinya coba disitu, adanya kumpulan komponen atau bagian atau unsur saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Entah komponen itu dalam bentuk prosedur, entah dalam bentuk orang, entah dalam bentuk teknologi, entah perangkat keras, entah perangkat lunak, entah dia dalam bentuk komputer gitu ya. Kemudian di sana ada interaksi otomatis nanti menimbulkan suatu proses pengolahan, penghimpunan, penyimpunan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan apa? Informasi atau tujuan informasi atau informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk user dan lain sebagainya. Itu tetap kuncinya sama. Yang kita tidak perlu bingung bahwa yang namanya sistem pasti ini. Ada kata kunci unsur, saling berhubungan, dan tujuan. Kita lihat, menurut pendapatnya ini Hall tahun 2001. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur sama ya, berarti ada interaksi dan sama ya, di mana data dikelompokkan diproses menjadi informasi. Tetap ada proses saling interaksi untuk menghasilkan sebuah informasi yang akan digunakan kepada pemakai. Bedanya itu dia tambahkan untuk didistribusikan, diberikan kepada pemakai atau user. Jelas toh, sebenarnya jelas, kita tidak perlu bingung dengan banyaknya. Selain sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan. Ada interaksi, ada tujuan. Pasti sama juga. Bisa ditemukan ya. Kemudian Wilkinson tahun 92. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan. Tetap interaksi ada hubungan. Sumber daya, entah manusia atau komputer, untuk mengubah masukan input data ya menjadi keluaran atau sebuah informasi. Guna mencapai sasaran atau tujuan dari perusahaan. Tetap itu tekannya ada unsur, yaitu ada bagian, ada komponen, saling interaksi dan tujuan. Tetap intinya sih. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, jadi bentuknya seperti ini. Ada informasi, ada orang, ada teknologi. Di sini ada saling interaksi, ada prosedur, ada algoritma, ada tahapan, ada pengoperasian yang kemudian digunakan untuk mencapai
tujuan. Ya, digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, kadang awal dari sebuah operasi itu berawal dari tujuan dulu. Ini kalau menurut manajemen organisasi. Jadi ketika kita sudah punya niat, ketika kita sudah punya cita-cita, ketika kita sudah punya harapan, ketika kita sudah menetapkan sebuah tujuan atau target, maka dia akan di-breakdown ke dalam bentuk langkah-langkah. Langkah-langkah itu di antara siapa sih yang bisa membantu kita, komponen pendukungnya kita itu apa, sarananya apa, dalam rangka untuk apa. Nah, sehingga awalnya dari tujuan, kemudian komponen dan siapa saja yang nanti akan bisa terlibat untuk membantu tujuan ini bisa tercapai. Jika dalam hal ini sering perusahaan itu kemudian menentukan ini kita mau apa nih, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, ataukah mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi pemborosan, mengurangi catatan kerja dan sebagainya. Kemudian di breakdown, dijadikan langkah-langkah untuk bagaimana itu bisa tercapai atau menyelesaikan masalah itu. Sehingga suatu saat nanti ketika Anda skripsi sebenarnya sederhana. Skripsi itu sebenarnya sederhana. Sangat sederhana. Ada masalah, ya toh? Ada masalah di sana. Kemudian tujuan itu pasti dia akan menutup masalah yang ada itu. Ya kalau sudah ketemu masalah itu sebenarnya sudah selesai. Sudah 50% pekerjaan itu sudah selesai. Kenapa? Karena yang lainnya nanti ikut itu. Ada masalah, kan kerugian, cacat produk. Pasti tujuannya akan menutup masalah ini, menutup gap antara harapan dan kenyataan yang sedang terjadi. Nah, dari sini nanti dia akan menimbulkan metode tahapan-tahapan alur penelitian ini. Sehingga kalau Anda sudah menemukan masalah yang akan selesai, sebenarnya skripsi Anda sudah 50% selesai. Nah, sering kita sampaikan sebenarnya kuliah di universitas itu sudah dirancang bahwa kurikulum itu bisa dijalankan dalam waktu 4 tahun, sehingga standarnya itu sebenarnya 4 tahun itu sudah selesai. Nah, bagaimana agar bisa cepat? Nah, kalau saya sering menyampaikan, kalau Anda pengen cepat lulus, maka berlanjutkanlah dari KP. Kenapa dari KP itu Anda sudah menemukan masalah, sudah punya bekal teorinya, sudah punya datanya, ya, tinggal mengemas dalam bentuk sistem informasi, sehingga cepat selesai. Dan ini sudah kita praktekkan. Itu salah satu trik, salah satu contoh. Yang lainnya juga banyak, karena setiap orang nanti punya passionnya sendiri-sendiri. Dia keinginannya di mana. Ya. Dia punya kecenderungan untuk di mana. Apakah di desainnya, apakah di teknologinya, apakah di bagian sistem keuangannya, pemasaran, dan lain sebagainya. Itu banyak. Tapi tidak usah khawatir tentang apa nanti tema yang mau sambil kita jadikan banyak. Sehingga sistem informasi itu ya bisa dibagi menjadi dua, yaitu manual dan berbasis komputer. Manual ya, dan berbasis komputer. Sehingga yang selama ini terjadi, misalkan dia masih dalam bentuk kertas, ngisi blanko, kirim ke sana, ACC, tanda tangan, seleksi, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah sistem juga, cuma sistemnya manual. Boleh enggak? Ya boleh. Karena kita di rumah sakit ada rekam medis, daftar dulu, ngisi blanko, daftar gitu. Atau kita kemana lah ke apa ikut klub apa atau ikut kegiatan apa, kita ngisi blanko dulu. Tapi ada juga yang sudah berbasis komputer di online kan, daftar online, ngisi form dan sebagainya, itu juga sudah. Ya. Nah, harapan kita dari yang manual itu kemudian bisa diefektifkan, diefisiensikan, dipercepat dengan adanya komputer. Sehingga sistem yang sudah dijalankan dengan komputer maka disebut dengan CBIS, Computer Based Information System. Nah, CBIS sebenarnya disebut dengan S saja. Kenapa kita harus pakai sistem informasi? Karena dia memiliki peran penting. Satu, berpartisipasi dalam tugas, mempercepat pekerjaan kita, jelas. Nggak perlu saya terangkan lebih lanjut.
Integrasi planning, activating, evaluating, dan controlling. Manajemen organisasi itu lebih mudah dikendalikan ketika pakai sistem informasi. Koordinasi antar pihak, antar orang, antar bawahan dan atasan, antar pegawai, pengadaan barang, mesin, dan sebagainya itu lebih mudah dengan adanya sistem informasi. Salah satu contoh misalkan, kita punya ada mesin rusak, komponen yang rusak. Nah, kalau komponen rusak, kita mau beli dengan manual, ya harus ke tokonya dulu, ngantri, bayar, dan lain sebagainya. Ya kalau itu ada di mana-mana, artinya standar. Tapi kalau dia harus inden dulu, maka jadi lama. Nah, untuk dengan adanya sistem informasi, maka kemudian itu bisa dikendalikan. Dihitung, mulai program sistem informasi dihitung. Ini kapan nih? Dia akan terjadi aus atau kecacatan. Atau dia sudah tidak lagi. Sebelum itu terjadi, maka sudah dilakukan pemesanan terlebih dahulu. Berapa lama proses pemesanan sehingga ketika dia nanti sudah saatnya diganti, tidak perlu menunggu rusak langsung bisa diganti. Begitu juga dengan penggajian. Kalau manual, ngasihkan uang, tanda tangan, ya bisa. Cuma lama. Karena kita butuh percepatan ini. Sehingga dengan adanya informasi bisa ditransfer. Bisa dihitung, oh gaji kau ini gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian, tambahnya sekian, penunjukan sekian, liburnya sekian, dan sebagainya, potongannya sekian, maka langsung. Sehingga peran dari simulasi mulai dari planning, activating, evaluating, and controlling. Mengkoordinasi sistem jelas, integrasi juga jelas. Bahkan ketika nanti Anda belajar ERP, Enterprise Resource Planning, itu bahkan mulai dari sejak yang paling bawah. Dari lini pegawai, dia nangani tugas apa, pekerjaannya apa, targetnya seberapa, berapa lama. Dia akan terekap di sana. Dan ini jadi laporan untuk atasnya, untuk supervisornya, jadi laporan untuk manajernya. Jadi laporan untuk para pengguna, juga semuanya sudah terintegrasi. Sehingga ERP itu juga disebut dengan sistem informasi terintegrasi. Itu lebih canggih. Saya pernah menyaksikan beberapa ERP ya yang pernah kita lihat, misalkan di Coca-Cola dan sebagainya. Itu konsep dasar sistem kita tidak belajar ini sekilas saja ya, karena saya bahasan tentang sistem sudah banyak sekali dibahas di berbagai mata kuliah. Ya, oke, definisi sistem adalah sekumpulan unsur, gitu ya, bisa elemen, kegiatan, prosedur saling terpadu, bekerja sama, interaksi untuk membentuk sebuah fungsi ya atau tujuan. Contoh sistem komputer, unsurnya ada keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem, tujuannya pengolahan data. Sistem tubuh ada organ tubuh, panca indera, macam-macam. Tujuannya kelangsungan itu. Sistem pabrik ada orang, mesin, output, dan sebagainya. Tujuannya adalah produksi. Karakteristik dari sistem. Jangan sistem ada komponen, jelas ya. Ada batas, lingkungan di sana. Sistem pemasaran, sistem produk, yang berarti ya terkait dengan produk. Ada lingkungan, yaitu yang dia mempengaruhi. Baik itu yang ada di luar atau di dalam. Penghubung, yaitu, mana ada masukan atau input, jelas ya. Setiap sistem ada inputnya. Sistem produksi berarti inputnya bahan baku, ya, warnanya produk. Prosesnya ya ada pemotongan, ada pengepresan, ada cutting, dan lain sebagainya. Ada drilling dan sebagainya. Ya. Outputnya ya macam produk. Nah ya, karakteristik sistem deh. Kalau kita gambar dari seperti ini, ya objektif, tujuan, dan ada sasaran, ada tujuan, ada kendali, ada umpan atau ini saya tidak bahas lebih lanjut. Sudah ada banyak ya. Klasifikasi sistem, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak ya tidak nyata, program, software. Fisik ya nyata, komputer, manusia yang manusia, organ, sakit. Alamiah dan buatan. Tertentu dan sistem tak tentu, deterministik dan probabilistik. Kalau deterministik
bisa ditentukan, bisa diprediksi. Contohnya apa? Pemesanan. Probabilistik ya tidak bisa ditentukan. Random. Kan tidak tahu. Misalkan kalau yang awal tadi definisi misalkan kita mau pesan berapa. Kalau probabilistik ada permintaan berapa, itu kita tidak bisa prediksi. Kemungkinan ya membaca dari internet. Oh, ya kita buat 100 itu 100 produk, tapi konsumen kan belum tentu nanti. Mungkin bisa kurang, bisa pas, bisa lebih. Sistem tertutup dan sistem buka. Kalau sistemnya tertutup, berarti dia tidak menerima pengaruh dari luar, kimia, gitu. Ya, nanti terkontaminasi. Sistem terbuka dia menerima dari luar, nah, ini banyak ya. Ya, itu terkait dengan sistem. Kemudian bagaimana tentang konsep informasi, sistem informasi. Yang tadi sudah konsep sistem, sekarang kita konsep informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data. Intinya itu, ya, hasil pengolahan data. Data adalah sekumpulan fakta. Data adalah sekumpulan fakta. Nah, bentuk data bisa objek, kualitatif, kuantitatif. Ya. Bisa dalam bentuk objek, juga kualitatif. Itu misalkan tanggapan gitu ya. Setuju, tidak setuju. Kuantitatif jumlahnya, jumlah sekian, sekian, sekian. Sebenarnya bentuk data banyak ya. Kalau bisa termasuk suara, gambar, angka, huruf, ya kan? Itu termasuk bentuk-bentuk data. Gitu. Contoh informasi pendudukan, informasi akademik. Nah, fungsi informasi. Ada data diolah jadi informasi. Nah, informasi ini fungsinya apa? Ya banyak. Kan kita sebenarnya mengolah data menjadi informasi. Informasi yang baik adalah yang akurat, tepat waktu, dan kalau kita membuat sebuah informasi ya ujung-ujungnya menghasilkan informasi. Nah, informasi yang dihasilkan itu fungsinya untuk apa? Menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan jelas ya, mengurangi keanekaragaman atau varian, dan memberikan standar atau ukuran aturan. Ya, tidak saya terangkan. Gampang dipahami. Biaya informasi satu, biaya perangkat keras, komputer kan harus beli. Biaya analisis, perancangan, dan pelaksanaan sistem, bahkan ini kadang-kadang menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Saya sudah ketemu dengan teman-teman programmer, teman-teman analisis sistem, teman-teman teknisi. Dan kalau kita bandingkan, ini rata-rata ya kita gaji standar itu. Gaji standar teknisi kalau udah kerja itu ya sekitar mungkin UMR. Ya, programmer itu ya sekitar di atasnya. Misalkan ya ukuran sekarang misalkan ya sekitar 2 sampai 4 juta. Tapi kalau analis itu bisa mahal. Karena dia sebenarnya kayak konsultan. Bisa 6 sampai 12 juta tergantung. Nah, posisi Anda itu sebenarnya di sini. Urusan teknis itu ada di posisinya sebagai analis sistem. Analis sistem. Karena sebenarnya yang Anda pelajari itu adalah sebuah sistem. Ya, jangan bingung. Ketika nanti lulus mau jadi apa ya, jangan bingung. Ya, kalau yang teknisi komputer jelas pekerjaannya. Programmer juga jelas. Mengubah dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Algoritma. Nah, kalau analisis sistem, ini dia merancang bagaimana komponen-komponen itu saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang tepat, akurat, relevan. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh para programmer menjadi bahasa pemrograman. Ya.
biaya tempat dan lingkungan jelas ya, biaya perubahan, metode dan biaya operasi. Pengaruh pengelolaan SI dalam organisasi. Cost of running. Ketika kita sudah menggunakan sistem informasi perusahaan, industri sudah pakai sistem informasi, maka diharapkan akan menekan biaya. Kenapa? Karena yang mana-mana sudah tidak dilakukan. Perjalanan sudah lebih hemat kalau sudah pakai itu. Proses perhitungan sudah tidak memakan waktu lagi. Ya, sehingga biaya-biaya yang tidak penting sebelumnya bisa di-cut, bisa dipangkas dengan sistem informasi. Otomatis juga menaikkan profit dengan kecepatan dia dalam mengolah data menjadi informasi, sehingga mempercepat juga dalam pengambilan. Customer service jelas ya, kemudian layanan, meningkatkan performa, manajemen proses jelas, seperti pelaksana pengelolaan jelas. Kemudian apa atau perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi? Kalau sistem informasi itu adalah sistemnya, kumpulan dari unsur, organ, bagian yang saling berinteraksi. Kemudian dia melakukan pemrosesan untuk menghasilkan informasi. Nah, kalau teknologi informasi adalah alat. Teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk memproses, menyimpan, menganalisis, mendistribusi, dan lain sebagainya. Mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Memang untuk mentransmisi, untuk menyimpan, memanipulasi perangkat. Ini ada. Ini terus kita kalau praktek seperti apa nih? Kita perkembangan teknologi itu yang terbaru. Ya, sehingga ketika kita berada di sebuah institusi atau di sebuah perusahaan di industri, maka peran sebuah teknologi informasi itu menjadi penting. Kenapa? Ya, kalau pengen unggul ya pakailah yang berbaru, karena kemampuannya jelas, kecepatannya jelas, memorinya jelas. Ya kita kalau kayak kita punya motor lah, kalau kita pengen cepat berarti motornya yang memiliki cc yang lebih, yang terbaru, keluaran terbaru dan sebagainya nanti ya untuk ketika Anda kalau ingin memajukan sebuah perusahaan. Lain untuk diri kita ya. Ya, kalau untuk diri kita ya tergantung penggunaan. Tapi kalau di perusahaan pengen cepat baiknya pakai yang up to date. Oke, jadi saya adalah teknologi yang diterapkan untuk proses gitu. Intinya seperti itu. Semacam-macamnya ini ya. Nah, itu ya. Tidak sendiri. Lingkupnya adalah software dan hardware. Oke. Ada juga yang membagi. Kalau tadi lingkupnya software dan hardware, ada juga yang membagi. Yaitu teknologi masukan. Yang digunakan untuk masukan data ada keyboard, mouse, trackball, voice, webcam, ya kan masukan data. Teknologi keluaran, monitor, yaitu printer, plotter. Teknologi perangkat lunak, ya, OS, aplikasi. Teknologi penyimpanan, hard disk, eksternal, internal, flash disk. Nah, banyak yang mereka. Teknologi telekomunikasi, teknologi proses, CPU. Nah, ini perannya adalah kenapa ini untuk melakukan otomasi kerja dan menyajikan informasi. Sekali lagi, ya, sistem informasi adalah kita membuat sebuah sistem menghubungkan antar komponen yang diproses untuk menghasilkan informasi yang tepat, akurat, tepat, dan tepat. Nah, agar proses ini cepat maka butuh teknologi alatnya yaitu teknologi informasi.
Sehingga fungsi dari teknologi ini adalah untuk mengotomasi kerja agar yang tadinya manual bisa dikomputerisasi, sekaligus untuk menyampaikan, menampilkan, mengeluarkan informasi yang telah diproses, yang menggantikan peran manusia. Alasan investasi teknologi informasi yaitu kebutuhan. Ya tadi karena persaingan. Kalau tidak pengen kesaing ya investasi. Pakai ya. Ini untuk lingkup perusahaannya, industri. Tadi saya ingat lagi ini untuk perusahaan, organisasi, departemen. Mengurangi biaya sehingga ketika kita beli sebenarnya ini akan menghemat biaya-biaya yang tadinya dikerjakan secara manual. Meningkatkan fleksibilitas dan dulu manajer membuat semua keputusan. Dengan adanya teknologi, maka semuanya dikerjakan oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data. Sehingga sekarang keputusan adalah hampir miliknya setiap orang. Karena ada alat pemproses masuk Anda sekarang. Ketika Anda punya internet di depan komputer, sebenarnya Anda bisa memutuskan banyak hal. Ada tugas, Anda bisa cari informasi di internet. Kalau dulu informasi hanya dapat muncul di satu tempat. Sekarang dengan adanya basis data, maka dapat muncul di banyak tempat. Serta dari tempat. Contohnya apa? CBS itulah bisa diakses oleh banyak orang sehingga tidak perlu berkerumun. Langsung saat itu, oh kuliahnya jam berapa, kuliahnya apa, dosennya siapa, lokasinya di mana, atau pakai Zoom apa gitu misalnya. Langsung. Ya, ini kumpulan kompetitif. Saya bacakan pelan-pelan ya. Sistem informasi diperlukan perusahaan untuk mengolah data. Menghasilkan informasi. Informasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang baik hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang sengaja dirancang untuk mengolah data menjadi informasi. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mendatangkan hasil sesuai dengan harapan. Hasil yang baik akan mendatangkan keuntungan yang terus-menerus. Apabila perusahaan selalu mendapatkan hasil yang baik, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Sehingga dapat memenangkan pesaing. Sehingga kuncinya apa agar perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif? Maka dia harus memiliki sistem informasi yang baik. Makanya, sehingga pentingnya apa? Sistem informasi bagi sebuah perusahaan. Intinya adalah keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan yang kemudian dia mengungguli dari pesaing yang lain. Keunggulan kompetitif diantaranya adalah menghemat biaya produksi dan varian produk. Bagaimana menuju keunggulan kompetitif? Strategi biaya. Menghemat, meminimalisir biaya. Strategi diferensiasi, membangun cara untuk membuat varian produk, membedakan produk dengan bisa memberikan manfaat kepuasan bagi para pelanggan. Strategi inovasi, unik, strategi pertumbuhan, mengembangkan kapasitas kemampuan produksi. Ya, saya singkat-singkat saja cepat ya. Strategi aliansi, membentuk hubungan partner mitra. Ya, tadi strateginya. Sehingga pengaruh sistem informasi bagi perusahaan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, memenangkan persaingan pasar, kerjasama dengan orang lain, dan mewujudkan perusahaan yang virtual multi services. Pelayanan yang mudah. Nah, ini bisa ditempuh dengan adanya sistem informasi.
Nah, bagaimana keuntungannya untuk kita? Bagi perorangan, maka sini misalkan kalau di pembuat keputusan manajemen, maka misalkan keputusan yang diambil ada menurunkan harga atau menaikkan harga mewah. Informasi adalah biaya produksi, biaya operasional. Operator peralatan observasi. Informasi yang ditemukan persediaan harga atau jumlah karyawan musik. Konsumen membeli produk kita tunai atau kredit syariah. Jenis produk syarat dan sehingga sistem manfaat ini untuk mendapatkan keputusan yang akurat. Oke, ini perkembangan situasi dari mulai dulu TPS, Transaction Processing System, naik ke MIS tahun 70, Manajemen Information System, kemudian naik lebih spesifik ke DSS, Decision Support System, kemudian tahun 80-an ke atas Integrated Information System atau ERP. Nah, karakteristik yang baik adalah akurat, tepat waktu, dan relevan. Saya kira sudah. Nah, profesi. Profesi dalam bidang informasi itu banyak. Tapi kita arahnya sudah ke yang paling atas, sistem analis. Dan itu ya insya Allah gajinya yang paling tinggi. Sistem desainer, programmer, database administrator, biasanya D3. Librarian, next organization ini biasanya SMK juga bisa. End user. Ya, coba ini ada sebenarnya. Animasi. Tapi jadi bayang sendiri lah biasanya masukan itu. Kemudian ya, menguasai teknologi yang sederhana menjadi luar biasa. Oke, sudah. Saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, simak dan semangat terus untuk menggeluti, mempelajari, membahas tentang sistem informasi. Insyaallah manfaatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.